Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda dan adik-adik sahabat pemberani Indonesia. Jumpa lagi dengan festival. Nah, kita hari ke berapa ya Kak Yuli? Kita hari ke 6. Kurang 2 hari lagi kurang 1 hari lagi besok ya. Sekarang apa saja sih yang akan kita sajikan hari ini? Yaitu yang pertama do dari narasumber Kak Juli. Kak Juli, sudah datangkah Kak Juli? Halo Kak Juli. Halo, selamat Oh malam iya, semua. oke. Kak, saya kenalkan ya, Kak Juli ini adalah nama lengkapnya Kak Juliasih Hisbar. S1 Bahasa Perancis. Ih, makanya kalau ngomong jas ya. Kemudian S1 PGSD dan S2 Magister Pendidikan Dasar guru di sekolah. Beliau juga guru di sekolah Gagas Ceria sejak tahun 2001 sampai sekarang dan senang mendongeng dan keaktifannya di dunia mendongeng mengantarkan beliau menjadi penyuluh anti korupsi. Tepuk tangan dong untuk Kak Juli. Kak Juli hari ini akan membawakan apa buat ayah bunda di sini? Karena saya seorang guru, jadi saya akan eh, sharing tentang bagaimana saya mendongeng di kelas dan apa yang bisa dilakukan setelah mendongeng. Jadi Uh, kreativitas apa yang bisa kita lakukan setelah mendongeng. Wah, Begitu Kak Ii. keren. Ayah bunda yang berprofesi sebagai guru bisa diadopsi ya ilmunya dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Tanpa banyak kata, langsung Kak Juli, silahkan. Terima kasih Kak Iin. Tapi ini bukan hanya untuk guru ya, untuk para Ayah mama bunda ya. yang bunda juga bisa ya Hmm. mengaplikasikan ini. Iya, kita Nah, mulai. Sebentar. Hmm. Sudah terlihat Kak Iin? jelas sekali Kak Juli, jelas banget. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sharing pengalaman saya menjadi guru tentang mengasah kreativitas pada anak melalui dongeng. Ya, saya menjadi guru sejak tahun 97. Wah, banyak yang belum lahir sepertinya ya di sini. Dan seperti tadi Kak Iin katakan, saya senang mendongeng dan karena mendongeng ini saya diajak untuk menjadi penyuluh anti korupsi gitu ya. Nanti saya cerita kenapa sih saya pernah bertanya-tanya kenapa dari mendongeng ini bisa menjadi penyuluh ya? Kenapa saya pihak KPK itu mengajak saya menjadi penyuluh gitu. Nanti saya ceritakan. Nah, sekarang eh ada yang mengatakan bahwa storytelling is the most powerful way to put ideas into the world. Begitu katanya bahwa mendongeng itu adalah hal yang sangat powerful untuk memberikan ide-ide ke dunia, ke seluruh dunia ya. Di sini. Kemarin-kemarin waktu kita sudah berapa kali ya kita pertemuan, udah 5 kali pertemuan, kita berbicara tentang mengapa dongeng itu penting untuk anak, mengapa dongeng itu penting untuk anak ya. Jadi mungkin sekarang saya kembali lagi bahas, kenapa sih dongeng itu penting untuk anak? Katanya di sini mengembangkan kemampuan berbahasa. Betul ya, teman-teman, bahwa dengan mendongeng itu kemampuan bahasa anak bisa berkembang. Eh, Mereka kosakatanya bertambah gitu ya dengan apa yang kita ceritakan, hal-hal yang belum mereka ketahui, kata-kata yang belum mereka ketahui bisa mereka mendapatkan melalui cerita. Lalu meningkatkan kecerdasan emosional. Di sini juga mereka akan eh, mengenal emosi-emosi dalam cerita gitu ya.
Ketika saya bercerita di kelas, mereka belajar menahan diri untuk ketika ingin memberikan pertanyaan, untuk tidak berbicara gitu ya. Jadi kecerdasan emosional mereka eh, jadi kecerdasan emosional mereka sangat ini ya ketika ketika mendengarkan cerita, mereka juga bisa terasah gitu, mengenal emosi-emosi, kecewa, senang gitu ya. Jadi mereka sangat banyak hal tentang kecerdasan emosional yang mereka dapat ditingkatkan. Lalu membuka wawasan tentu saja melalui buku, anak-anak bisa berimajinasi, bisa berjalan-jalan kemana saja gitu. Itu membuka wawasan mereka seluas-luasnya. Lalu juga mendidik tanpa menggurui. Ini yang memang kami para penyuluh lakukan gitu ya dengan mendidik tanpa menggurui. Mereka belajar tentang nilai-nilai, 9 nilai integritas, eh, Jumat bersepeda kakak, Jumat bersepeda kakak itu adalah jujur, mandiri, eh, eh, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan kerja keras. Ya, jadi kita mengajarkan hal-hal tersebut dalam cerita tanpa mereka merasa digurui karena mereka menyukai cerita itu. Nah, selanjutnya membangun suasana. Ini yang akan saya bahas lebih dalam, membangun suasana di sini bagaimana sih? Yaitu saya di sini akan membahas membangun suasana di kelas. Jadi pada beberapa kesempatan buku itu dijadikan tema-tema di kelas. Dengan buku yang diceritakan, anak-anak akan belajar banyak hal mengenai tema yang diberikan tersebut. Nah, bagaimana sih dongeng dapat mengasah kreativitas mereka? Di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, saya berani malu sebetulnya. Waktu itu temanya adalah tema sikuman setelah eh, COVID itu kan sangat ini sekali ya, 2 tahun kita di rumah gitu dan kita tahu bahwa itu berasal dari hal-hal virus gitu ya, yang sangat mematikan gitu. Saya berusaha di sini menjadi seorang yang dalam tanda kutip jahat, bisa merusak kesehatan mereka. Saya menjadi kuman, eh, dan mereka senang sekali gitu ketika diceritakan tersebut. Tiba-tiba nanti ada kuman yang datang, apa yang harus kita lakukan gitu. Terus bagaimana caranya? Kita harus cuci tangan, kita harus apa gitu. Dan dengan cara begini itu bagus sekali apa terinternalisasi gitu kepada mereka eh, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Gitu. Di sini bagaimana sih dongeng mengasah kreativitas anak? Yang pertama adalah menghidupkan imajinasi seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan dongeng mereka berimajinasi kemana saja seluas-luasnya gitu. Dan di sini juga ketika saya berpenampilan seperti ini, mereka eh, ini betul sih Miss Julie bukan ya gitu ya. Mereka berimajinasi bukan itu si kuman gitu. Itu suatu hal yang apa lucu sekali sih sebetulnya ya. Tapi imajinasi mereka menjadi luas gitu ya. Ketika saya menjadi guru lagi, mana ya tadi? Oh udah nggak ada sebab kita sudah cuci tangan semua gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa menghidupkan imajinasi mereka dan melalui dongeng ini. Lalu memicu ide baru dengan eh, mendengarkan dongeng. Kita memberikan suatu tema melalui satu buku, itu memberikan ide-ide baru bagi mereka apa yang akan dilakukan pada tema tersebut. Lalu berpikir out of the box, tentu saja ya, karena ide-ide yang mereka dapatkan dari mendengarkan cerita itu, mereka brainstorming dengan teman-temannya, berdiskusi dengan teman-temannya gitu ya. Lahirlah ide-ide yang di luar ini sebetulnya ya, out of the box gitu, yang kadang-kadang kita, wow, kok mereka sampai bisa berpikir seperti ini ya gitu. Lalu setelah itu ya mendorong ekspresi diri. Dari situ mereka setelah mendongeng mereka bisa bernyanyi, bisa bermain game, bisa bermain role play gitu. Jadi mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri. Nah, di sini sekarang aktivitas di kelas. Apa sih yang bisa kita lakukan setelah mendengarkan cerita? Di sini bisa
buku bisa menjadi pembuka tema. Misalnya pada saat ini di TK Gagas Ceria itu sedang temanya zooxical. Jadi zooxical itu adalah zoo itu kebun binatang. Jadi mereka mengenal binatang-binatang tentu saja ya yang pemakan meat eater, plant eater gitu ya. Jadi mereka belajar tentang binatang-binatang tersebut itu membuka wawasan mereka gitu. Nah dari situ mereka mau apa sih? Selain belajar tentang binatang, apalagi sih yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, di sana melalui buku tersebut ada nanti yang bisa dilakukan ya. Mereka akan melakukan suatu tujuan utamanya, tujuan besarnya adalah ketika mereka melakukan assembly. Mungkin teman-teman ini ya tahu di masing-masing sekolah berbeda sih penyebutannya. Kalau di kami itu assembly. Kalau misalnya di sekolah lain mungkin panggung ya, perayaan panggung gitu. Kalau kenaikan kelas, kalau semesteran gitu ya. Nah, tujuan akhirnya ketika pembukaan tema dengan menggunakan satu tema buku itu adalah kalau kami biasanya ada tujuan akhir. Jadi anak-anak sangat memaknai karena ada tujuan yang harus dicapai di akhir tema tersebut gitu. Lalu bisa juga satu cerita itu ketika kita membacakan buku, kita membuat akhir cerita versi anak itu sendiri. Misalnya tentang satu waktu itu saya pernah bercerita tentang timun mas gitu ya. Timun mas dengan si buto ijo. Saya cerita tapi saya cut, saya di tengah-tengah saya potong ceritanya, saya hentikan. Menurut anak-anak apa sih ceritanya? Kalau anak-anak ingin melanjutkan bagaimana ceritanya? Ternyata beragam sekali gitu mereka berceritanya. Ada yang akhirnya buto ijonya baik, jadi main sama Timun Mas gitu. Ada juga yang eh, Timun Mas mau pergi dengan buto ijo, pergi ke rumah buto ijo, tapi nanti kembali lagi ke rumah ibunya gitu ya. Karena jadi berteman sama buto ijo gitu. Eh, itu hal-hal yang menarik sebetulnya ya. Jadi akhir ceritanya mereka yang tentukan sendiri gitu. Itu kan memicu kreativitas juga gitu buat mereka. What's next gitu. Menurut kamu selanjutnya apa gitu ceritanya? Oh si ini jadi begini itu tuh memicu mereka untuk mengarang sendiri akhir dari ceritanya versi mereka sendiri. Lalu bisa juga setelah kita mendongeng itu membuat ilustrasi dongeng. Jadi eh, kalau misalnya anak yang masih eh, kecil, playgroup besar, mungkinnya playgroup besar atau TKA, biasanya sih kalau mendongeng itu, kalau misalnya kita menceritakan satu buku, eh, saya hanya minta eh, gambarkan yang paling kamu suka dari bagian cerita ini gitu. Tadi misalnya katakanlah Timun Mas, oh aku seneng waktu Timun Masnya main sama mamanya gitu. Atau waktu ketemu sama Buto Ijo gitu. Jadi partnya yang mereka sukai saja. Tapi kalau anak yang sudah besar, sudah TKB, sudah kelas 1 SD, udah SD misalnya lower grade, itu biasanya sih mereka diminta untuk membuat komik jadinya. Membuat komik atau dilombakan membuat ilustrasi sampul bukunya bagaimana menurut versi mereka. Dan itu sangat lucu ya, maksudnya gini, mereka kita sangat amazing ketika mereka, oh betul ya, mereka menurut versi mereka seperti ini ya gitu, bikin komiknya, oh seperti ini ya gitu. Kadang-kadang dibebaskan mereka yang tadi itu, kamu boleh mengarang sendiri kelanjutan ceritanya gitu. Itu ramai sekali gitu. Em, kita sampai terheran-heran, oh anak-anak kok bisa sampai segininya gitu ya. Nah, lalu, nah ini yang drama sederhana. Setelah mendengarkan cerita, eh, kita meminta anak-anak untuk membuat drama. Di sana itu drama, kalau ini sih biasanya yang sederhananya mereka membuat kelompok dan dari kelompok itu banyak sekali yang bisa diasah kerjasama gitu ya. Selain kerjasama juga mereka bagaimana mereka menahan diri gitu ya karena saya pengen yang ini, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu gitu tuh satu hal yang eh ini ya apa menarik gitu dan mereka mempelajari itu yang tadi kecerdasan emosi mereka terasah gitu ya.
ketika kita membuat drama. Meskipun sederhana di sini, tapi ya banyak hal yang banyak faktor yang mereka pelajari. Nah, ini waktu saya membuat eh, cerita dari buku Bangga di KPK ya. Di sini tentang lebah. Ini playgroup kecil. Saya menceritakan tentang lebah ini dan banyak yang bisa dieksplor dari cerita itu. Kita membuat kostum lebah, saya sendiri memakai baju lebah gitu ya. Terus anak-anak ini kan koordinasi mata dan tangan sebetulnya ya, mengambil ceritanya sih ini mengambil nektar gitu dari ini dari apa? Dari bunga-bunganya kita main dramatisasi juga eh, apa terbang dari bunga ke bunga gitu. Lalu mengambil apa madunya gitu ya. Banyak yang bisa dipelajari untuk baik untuk anak-anak, untuk yang lebih dewasa juga bisa, yang lebih besar gitu. Jadi di sini adalah ketika saya menggunakan buku dari KPK Bangga untuk tema di playgroup begitu. Nah, ini adalah untuk playgroup. Sedangkan untuk TK, nah ini yang musical ini untuk TKB, temanya ini mereka diminta untuk membuat dramatisasi gitu, musical. Sebetulnya ini drama musikal ya, tapi karena kalau musikal itu mungkin membutuhkan orang-orang dewasa untuk apa ya, membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Jadi kami membebaskan mereka untuk membuat drama yang mereka tahu. Eh, jadi mereka memerankan binatang-binatang yang mereka inginkan. Itu lucu sekali loh. Jadi mereka buat nih, kita nih satu kelompok tuh ada berapa nih? Ada eh, Nabil, Gili, Freya, Kaye ya. Judul ceritanya adalah Gorila Kesepian. Ini anak TKB loh yang membuat. Lalu perintahnya adalah kamu pilih satu warna yang mencerminkan kamu gitu. Jadi kalau misalnya ini jerapah ini warnanya hijau, yang nulis berarti Nabil gitu. Kalau yang pink itu siapa ya? Neira. Kalau yang merah itu siapa? Pasti Gili nih. Ini ceritanya kalau tidak salah ini panda atau beruang ya. Oh ini beruang ini. Nah yang berarti yang warna biru ini adalah Freya gitu ya. Nah mereka tokoh-tokohnya ini ada tokoh ini sedangkan ini kanguru tuh Kaye. eh, Mereka mau apa sih gitu. Mereka menggambar dulu apa yang akan mereka lakukan karena mereka menulisnya masih belajar gitu. Eh, Lalu, nah ini yang warna merah apa Gili? Lalu Gili bikin sesuatu di sini, sedang memerankan sesuatu gitu. Lalu juga Neira yang warna pink juga menggambarkan sesuatu gitu ya. Ternyata setelah ini mereka diminta untuk menuliskan kata apa sih yang mereka ingin katakan gitu ketika mereka memerankan gajah, memerankan jerapah gitu ya. Mereka menulis di sini nih katanya mereka kata-kata apa yang akan keluar gitu ya di yang akan dikatakan. Mereka menulis sesuatu di sini. Hmm, ini sebagai macan, ini sebagai apa gitu mereka tulis. Ada yang sebagai panda. Tapi ternyata dari tulisan-tulisan ini ada yang tulisannya panjang, kalimat depannya ada yang pendek ya nih. Yang pink itu pendek-pendek sekali ya nih. Ini pendek nih, ini pendek gitu. Nah, dari situ kami guru-guru berdiskusi, mengadakan refleksi ya dengan anak-anak. Eh, Kenapa ya kok bisa sependek ini gitu? Apa sih hambatannya ya? Memang hambatannya masih banyak sih sebetulnya. Mereka belum bisa menulis, mereka juga kosakatanya mungkin belum eh, satu antara satu dan lain anak itu masih terbatas gitu, tidak bisa disamakan gitu ya. Anak-anak yang terpapar buku atau terpapar informasi lebih banyak mungkin kosakatanya akan lebih banyak gitu. Jadinya kami membuat setelah mengadakan refleksi itu kami akhirnya memutuskan untuk membuat seperti ini. Jadi guru akan menuliskan dulu di sini. Lalu ada masing-masing si gajah bicara apa. Jadi mau tidak mau mereka akan menuliskan yang panjang ya, beruang. Oh begitu gitu. Jadi mereka akan menuliskan di sini.
lumayan panjang sih dibandingkan dengan sebelumnya ya. Nah, ini hasil refleksinya. Jadi kami bisa memperbaiki lagi dan refleksi yang dilakukan juga bersama anak-anak bareng-bareng gitu. Jadi tahu kenapa begini, kenapa begitunya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Akhirnya jadi seperti ini. Ini belum ada foto ketika mereka eh, pentas karena memang pentasnya belum gitu. Jadi biasanya sih kita pentasnya ini ya pas pembagian rapot gitu ya. Nah kan pembagiannya belum. Begitu Kak Iin, terima kasih. Wow, keren. Kasih present ya. Atau tepuk tangan buat Kak Juli. Luar biasa, luar biasa Kak Juli. Saya jadi ngerti, wah ternyata segitu ya untuk pembelajaran di dalam kelas. Nanti saya refleksikan ke anak-anak saya. Bapak Ibu semuanya pasti sudah pertanyaannya sudah dikumpulkan. Mau banyak tanya apa ya? Kita tahan dulu pelan-pelan karena akan ada yang mendongeng hari ini. Siapa ya yang mendongeng? Tadi Kak Juli sudah menerapkan di dalam kelas. Ternyata Kak Intan akan bercerita tentang sebuah buku yang ditulis Kak Intan sendiri. Seperti apa ceritanya? Kak Intan, yuk Kak Hai, Intan. halo. Cek-cek sound suara saya bisa terdengar dengan jelas, Kak Iin. Sangat jelas. Sangat Oke, jelas terima Kak Intan. kasih. Boleh langsung nih. Iya, silakan Kak Intan. Oke, sebelumnya izin share screen ya, kakak-kakak semuanya. Cek screen apakah layar saya bisa terlihat dengan jelas, Kak Iin? Oke, jelas Kak Intan. Ada Hmm. itemnya dikit di atas. Tapi Oke. eh, overall bisa Kak, bisa Oke, nah, udah iya. hilang tuh. Oh, udah hilang. Hilang. Oke, berarti Aman. tergantung jaringan dan sinyal ya. Mungkin karena di tempat Betul. saya baru hujan gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Iin, Kak Juli. Izin saya yang pada hari ini berkesempatan untuk spill salah satu buku Good Habit series dari karya kita ya teman-teman dari Yapi Yapo. Pada malam hari ini akan spill satu buah buku dengan judul Kue Pastry Nisa. Nah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Kak Juli nih, terkait dengan bagaimana dongeng atau cerita bisa merefleksikan semua pembelajaran di dalam kelas. Pun buku ini sebenarnya terinspirasi dari cerita anak yang setiap kali pulang sekolah selalu excited dengan kegiatan yang ada di kelas nih Kak Juli. Jadi apa yang mereka dapatkan di kelas selalu di pillow talk malamnya selalu bercerita dengan sangat excited. Meskipun di perjalanan pulang ketika dijemput itu juga bercerita, tapi endingnya selalu di pillow talk itu selalu diulang dan ini bisa menjadi inspirasi ketika ibunya akan menuliskan cerita. Nah, kakak-kakak semua sesuai dengan judulnya Kue Pastry Nisa dan sesuai dengan filosofi ceritanya memang ini terinspirasi dari cerita si Dedek yang kebetulan kelas 3 SD yang pada tahun ini intens dia mendapatkan tugas untuk menjadi seorang penjual gitu ya dalam market day. Dan dalam sekolahnya si Dede ini memang ada aturan yang berlaku gitu ya, yang dijual harus yang food, real food gitu ya. Makanan beneran gitu ya, bukan makanan yang snack-snack yang berpengawet, berpemanis, eh, berpengawet, berperwarna berlebihan dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak jajanan pasar versi daerah kami, maka yang bisa dibuat dan mengalokasikan semua eh, kinerja orang tua sama anak maupun berkolaborasi untuk membuat mereka berdua gitu ya, orang tua dengan anak seperti itu.
Jadi berdasarkan inspirasi itu lahirlah buku ini. Setiap kali jadwal market day selalu antusias nih. Jadi Nisa selalu antusias untuk mau membuat sesuatu. Nah, pada kesempatan ini Nisa ingin sekali membuat kue pastry karena memang kebiasaan di rumah ketika kita me time gitu ya, ada acara masak bersama kakaknya, bersama ibunya, dan bersama anggota keluarga yang lain, kita akan mendiskusikan hari ini akan masak apa, bahannya apa yang ada di rumah, kemudian kita akan bersama-sama untuk mengolahnya seperti itu. Pun saat market day kali ini Nisa ingin membuat sesuatu dan sesuatu itu pastry karena pastry ini adalah salah satu makanan kesukaannya ketika di eh, toko roti gitu ya ataupun ketika di salah satu stasiun maupun bandara dia selalu menginginkan sebuah kue pastry yang dijual pada toko roti tertentu gitu ya nggak boleh sebut merek tentunya. Nah, ia ingin sekali membuat kue pastry sendiri. Nisa sangat senang dan bersemangat tentunya. Hal itu disampaikan Nisa kepada ibu ketika di rumah dan ternyata ibu setuju dan akan membantu Nisa di keesokan harinya dengan berbelanja di pasar. Nah, cerita selanjutnya akan menarik ketika si Nisa ini diantar ibunya untuk berbelanja ke pasar. Akan ada intrik-intrik di sana ya Kak Juli Kak Iin yang tentunya hambatan, tantangan dan hal-hal seru akan terjadi ketika proses berbelanja, ketika proses memasak, ketika proses membereskan, ketika pastrinya nggak sempurna, ketika hal-hal lain yang terjadi di dalam cerita itu. Intinya sudah di-spill nih Kak Iin, Kak Juli. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk tahu seberapa menariknya bagaimana pengemasan sebuah cerita menjadi sebuah karya. Kalau kemarin kita dengan Kak Gati bercerita tentang bagaimana sih mendorong anak untuk membuat atau mengimajinasikan yang dibaca menjadi sebuah bukis play gitu ya Kak Juli ya. Bukis play yang artinya aktivitas bermain yang terinspirasi dari sebuah cerita. Saya sebenarnya ingin mengajak di Good Series yang seri kue pastry Nisa itu hal yang sama Kak Juli. Jadi bukis play-nya dapat, ceritanya dapat, tokoh inspirasinya dapat. Jadi saya membayangkan ketika anak-anak membaca buku ini bersama orang tua, kemudian anaknya minta, yuk mah kita bikin pastry gitu. Gimana sih mah cara bikin pastry? Oh harus gini ya. Oh ternyata ininya harus beberapa kali ya. Oh ternyata isiannya harus segini ya. Jadi benar-benar dapat ceritanya, dapat aktivitas bermain dengan orang tuanya, bisa bukis play nih kayak gitu. Itu sih Kak Juli yang menarik di Good Series kali ini. Sekali Wah, lagi, jadi semakin spill aja penasaran ya. ini Kak Intan. Yuhu, terima kasih Kak Hmm, Iin. iya, Kak Intan. Ini buku ini juga terinspirasi oleh tokoh bangsa. Boleh diintip Kak Intan? Terinspirasi dari tokoh siapa sih? Yang diinspirasinya yang rengginang untuk ini ya, rengginangnya ya. Saya izin playkan ya Kak Iin ya. Oke. Sebentar. Jadi buku-buku ini adalah buku-buku karya dari para penyuluh ya, Kak Iin ya. Iya, buku ini Jenderal Sudirman eh, adalah salah satu terinspirasi oleh pahlawan nasional tokoh-tokoh yang bangsa dikenal dan dengan itu tanggung jawabnya kita kemas dalam dengan menjaga amanah sebagai activity pemimpin, good bahkan habit di tengah anak-anak penjajahan. kita sehingga terbentuk cerita yang sangat menarik. Kisah ini mengajarkan bahwa tanggung jawab, sekecil apapun, adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Dalam cerita ini, anak tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dan keteguhan adalah pelajaran berharga yang bisa menginspirasi semua. Kisah tanggung jawab kecil yang bisa membangun karakter besar.
luar biasa. Ini buku apa? Rengginang ya, Rengginang. Pasti Bapak Ibu semuanya nggak asik dengan makanan ini, tapi ceritanya memang luar biasa banget dari Kak Juli. Bapak Ibu semuanya, silahkan tanya-tanya ke Kak Juli tentang bagaimana sih dongeng itu. Yuk, boleh raise hand atau menulis di kolom chat. Kak Juli, saya Ya, sambil nunggu teman-teman Bapak Ibu ada Kak, semuanya. ada yang present Oh, Kak. oh sudah ada raise Iya. hand. Kak Lia, Halo, Kak Kak Lia, Lutfi. silahkan Kak Lia. Langsung Eh, open mic, ya, open kamera. kameranya off dulu lah ya. Yang Oke, yang masih off kamera berarti belum mandi. ya gitu deh kira-kira Kak. Eh, Ya silakan ta- Kak Lia. ya, tadi kan aku datangnya di akhir tuh ketika misalnya apa dari yang cerita zoo apa tadi Kak Juli yang terakhir tadi tuh zoo apa tuh Kak ininya Zoologi. Oh ya apa? zoologi ya? Zoo- Apa namanya Zooxical kan ada? zoo yang zoo tadi tuh Kak yang ada anak-anak disuruh nulis dan segala macam gitu zoological. Eh, aku tuh penasaran kalau misalnya dalam waktu Kak Juli kemarin dengan tim, dengan partner gurunya, ada nggak anak yang belum bisa menulis? Nah, bagi anak yang belum bisa menulis itu bagaimana dia mengekspresikan idenya atau apa namanya kata-katanya seperti itu gitu. Itu gimana tuh Kak? Dan kalau dalam kegiatan event seperti ini, nanti apakah semua memang guru atau kemudian nanti guru bekerja sama juga dengan minta bantuan orang tua ngapain gitu dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Dongeng tadi? Bisa share-nya. Makasih Kak Juli. Ya, terima Oke. kasih Kak Ya. Lia. Langsung Kak Juli. Ya, eh, kalau yang pernah dilakukan banyak anak yang memang belum bisa menulis. Jadi biasanya guru bertanya, kamu ingin apa? Misalnya tadi, kamu beruang, ya. Nah, beruang ingin bicara apa? Ingin bicara, aku mau ikut, misalnya. Guru akan menuliskan dulu. Lalu anak akan mencontoh tulisan guru, biasanya seperti itu. Itu pun Oke. nulis A-nya juga waduh, masih inilah karena sekolah kami sih sebetulnya tidak mengajarkan baca tulis ya langsung, tapi Mm-mm, mm-mm. biasanya lewat permainan, lewat apa gitu mereka atau mengambil kata utuh gitu. Misalnya di flashcard ada kata seperti ini misalnya kata bangga gitu. Jadi anak-anak oh itu bangga. Tapi ketika untuk menuliskannya itu belum bisa. Itu rata-rata seperti itu. Jadi Oke. mereka satu menulis kalau misalnya terlalu panjang kamu pendekkan lagi kalimatnya misalnya gitu. Ini ya guru akan menulis dan anak-anak akan meniru tulisan guru. Biasanya seperti itu, Kak. Oke, oke. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang kerjasama dengan orang tua kita tuh mengeliminir untuk seperti hal seperti itu memang suka ada tapi kita sangat mengeliminir membatasi sekali karena apa? Karena ketika dibawa pulang ke rumah ceritanya jadi bagus. Jadi bagus. Betul, betul, betul. Jadi wah ada orang tua yang mungkin memberikan ide-idenya terlalu banyak itu intervensinya terlalu banyak. Jadi cerita anaknya kok ini kan sepertinya enggak ini ya gitu. Tidak relate ya, tidak yang lainnya mungkin ada yang dibantu, ada yang tidak sama orang tuanya. Jadi antara satu dan yang lain tuh bedanya jauh sekali gitu. Dan jadi kita ini validnya validitasnya jadi bagaimana gitu. Jadi rata-rata kalau kita sih tidak pernah membawakan PR apalagi untuk TK tidak membawa PR ke rumah gitu. Mm-mm. Kalau hanya Seperti itu. pentas-pentas kayak gitu, orang tua pasti dilibatkan atau memang di guru dan siswa aja? Guru dan siswa aja sih sebetulnya cuma kalau misalnya baju pun kita tidak membebankan cuma Bu bawa baju karena si ini si A jadi kodok jadi pakai kaos yang warna hijau ya nuansa hijau Mhm. ada gambarnya nggak apa-apa gitu pokoknya asal hijau aja karena mungkin nanti akan pakai rompi pakai apa dihias apa gitu ya kalau kami sih berusaha untuk tidak membebani orang tua sih untuk hal-hal seperti itu gitu Kak. Oke, 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 oke. Nuhun Kak Oke. Julian, nuhun. Ya ya. Keren Kak Juli. Eh Juli, ada yang di kolom chat bertanya,
Kak Dini Maulida. Wah, Kak Dini nih setiap hari loh ngikutin kita, luar biasa. Selamat malam Kak Dini. Pertanyaannya, Kak, izin tanya bagaimana cara kita bersikap calm, enjoy, untuk tetap ekspresif saat bercerita. Kadang suka ngeblank karena anak sudah merasa lapar, ingin cepat istirahat. Dan bagaimana ketika kita bercerita berkesempatan di tingkat SMP? Iya, langsung dijawab Kak Juli. Ya. Kalau saya sih bercerita ya, kalau misalnya seperti pernah saya katakan di awal ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi kita bikin kesepakatan dulu dan kita mencari momen di mana anak-anak memang kalau tergantung tujuan ceritanya ya. Kalau anak-anak ingin fokus, ingin apa gitu, ingin menjawab pertanyaan, berarti kan kita cari waktu-waktu yang mereka dalam keadaan fit dan baik gitu di jam pertama, di setelah circle time, ketika mereka mungkin sudah sarapan dari rumah gitu ya, kita langsung berikan cerita-cerita itu karena tujuan kita mungkin akan menilai misalnya seperti itu. Jadi kita kuatkan juga kesepakatannya kalau kamu ngobrol aja bukunya ditutup misalnya. Bukunya ditutup misalnya seperti itu ya. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya sih saya suka memberikan apa hmm, ya jadi di dikuatkan dulu dari awal gitu. Jadinya mereka tidak biasanya sih suka temennya jadi judgingnya dari temennya tuh kan kamu kan jadi bukunya ditutup gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi pilihlah kalau sebagai guru kita tahu nih anak-anak oh mereka sudah dalam keadaan ini sudah snack time gitu. Sudah snack time berarti kan eh, mereka sudah dalam keadaan ini ya tidak lapar tidak apa gitu ya atau have some water boleh minum dulu gitu minum dulu udah minum duduk manis mereka ya baru kita storytelling dan biasanya saya sih ada namanya storytelling line gitu jadi kalau ini duduknya duduk bercerita itu seperti apa sih gitu posisi bercerita gitu kalau bahasa Indonesianya jadi mereka biasanya 5, 7, 9 jadi mereka langsung cek kalau udah 5 1, 2, 3, 4, 5 kamu 6 kamu mundur gitu jadi mereka udah posisinya sudah enak aja untuk melihat buku udah enak untuk melihat buku ketika guru bercerita gitu ya. Nah, itu mungkin perlu dikuatkan juga supaya memang eh, apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan pada anak-anak gitu ya. Tergantung tujuan kita ceritanya apa gitu. Nah, untuk yang lebih dewasa, kalau saya sih suka pakai ada Orange Juice, buku Orange Juice dari KPK itu bukunya cocok sih untuk anak SMP ke atas gitu ya dan tidak lagi dengan memperlihatkan buku pada anak seperti ini tapi ya kita baca aja jadi mereka listening mereka mendengarkan gitu ketika mereka mendengarkan ya jangan lupa kita ekspresi ketika kita bercerita tetap kita gunakan itu juga diksi dan intonasinya juga digunakan gitu karena kalau tanpa itu sepertinya mereka pun tidak menarik ya bagi mereka gitu. Nah, tadi kata kakak ingin ekspresif, tapi kita tetap kalem. Menurut kakak itu ekspresif tuh memang rame ya, jingkrak-jingkrak ya gitu. Kalau saya sih eh, bisa aja misalnya, enggak, tahu nggak, si lebah ini senang sekali terbang ke sana kemari, tapi ada satu yang diam terus. Kenapa ya? Nah, itu kan sebetulnya kita tidak ramai, tidak apa, tapi mungkin ekspresi kita bisa bermain ya di situ gitu. Kita sedih, aku sedih gitu. Eh, apa hal-hal seperti itu bisa diperlihatkan lewat ekspresi muka kita gitu. Tanpa kita, ya saya ini perlu nanya mungkin sama kakak ini definisi tidak kalemnya seperti apa gitu ya. Ya supaya kita tahu bahwa kita bisa kok bercerita. Kita bisa kok cerita dengan tanpa harus apa ya ekspresi kita bisa terlihat gitu, tapi kita nggak ramai sekali gitu. Seperti itu sih, Kain. Oke, Kak Juli, saya sebenarnya untuk anak TK atau PAUD itu kira-kira durasinya berapa sih Kak Juli untuk bercerita? Nah, anak-anak itu biasa umurnya kalau saya sih biasanya 3-4 menit Kain. Oh, 3-4 menit sudah cukup. itu ya.
Jadinya kalau untuk anak PAUD seperti itu ya. Jadi mungkin 3, 4, 5 tuh udah sambil nyanyi-nyanyi lagi kalau kelihatan. Kalau saya sih main main gitar ceritanya kalau saya. Jadi kalau anak-anak udah pada kemana ya jeng 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 main gitar lagi gitu ya. Atau tepuk satu klep gitu. Yo fokus lagi atau eyes on me gitu. Lalu anak-anak bilang eyes on you gitu ya. Jadi banyak sekali trik-trik yang memang kita harus berikan gitu supaya anak-anak fokus lagi. Bisa fokus lagi. Iya bisa fokus lagi O- seperti itu. Oke. Ini Kak Juli dari Kak Imran Laha. Aduh, ha. Selamat malam Kak Imran. Mas, Kak Imran mau tanya, Kak Juli tertarik sama ceritanya yang Kak Juli tulis di Good Habit Stories. Boleh gak kakak ceritakan bagaimana proses menulisnya kakak dan bagaimana hubungannya apa sih dengan Jenderal Sudirman yang ada di video tadi? Oh Silakan iya. Kak Juli. Eh, saya menulis buku di Good Habit Stories ini. Sebetulnya kami berenam, ada 6 buku. Saya sendiri menulis buku Rengginang untuk Kenduri gitu, Rengginang untuk Kenduri. Itu menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang diberi amanat oleh ibunya membawa rengginang untuk diberikan kepada keluarga yang sedang mengadakan hajatan atau kenduri di seberang sungai. Nah, itu tuh prosesnya saya ingat saya membaca kisah tentang pahlawan Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu seorang jenderal yang dari literatur yang saya baca itu penuh tanggung jawab dan kerja keras gitu. Jadi saya hubungkan cerita itu dengan eh, si Vina di cerita tersebut yang dia dengan penuh tanggung jawab melindungi rengginangnya untuk supaya tidak basah ketika hujan gitu ya. Jadi saya terinspirasi sekali dengan cerita Jenderal Sudirman tersebut dan saya apa dengan ide-ide tersebut saya kembangkan ke dalam cerita yang eh, Rengginang untuk Kenduri tersebut. Begitu Kak Imran, ada ini cerita-ceritanya sih di sini ya. Ada 6 cerita dari kakak-kakak di sini sebetulnya. Jadinya, iya Kak seru sekali Kak di sini nih. Ada terlihat ya nih. eh, ada Danu, ada Nisa yang tadi ya, kue pastrinya Nisa, ada eh, buku-buku ini ada 6 dari karya para penyuluh anti korupsi yang ingin berbagi cerita untuk teman-teman untuk mengajarkan good habit pada anak-anak. Begitu sih Kak Imran. Oke. Terima kasih Kak Juli. Oh iya, masih ada yang di kolom chat Kak Juli. Ini Hmm. dari Bunda Intan Noha. Izin bertanya, saat saya bercerita, anak biasanya menyela dan membuat alur cerita sendiri. Yang kalau tidak dituruti, anaknya jadi marah. Jadinya cerita yang awalnya mau saya sisipkan pesan moral tertentu, malah jadi berantakan. Bagaimana mensiasatinya, Kak Juli? Ini Oh kreatif iya, iya. banget ya Ini putranya. pasti pintar ini. Iya, kalau begitu sih nggak apa-apa, Bu. Justru itu apa kosakatanya kan jadi banyak ya, jadi tambah banyak itu. Jadi kalau misalnya itu udah Ibu tutup, ya, ya. Kakak jadi mau apa? Ya, oh ya Kak. Kalau menurut Kakak nanti gimana ceritanya? Seperti tadi saya yang stop tengah-tengah stop, anak-anak suruh melanjutkan ceritanya sendiri gitu ya. Nah, mungkin bisa dicoba seperti itu. Menurut Kakak? Ya ya udah sekarang kakak cerita gimana kalau menurut kakak si ininya misalnya si lebahnya jadi gimana? Lebah jadi begini mah begini begini lebah naik apa naik udah di Dino pasti senangnya Dino anaknya. Oh Dinonya jadi begini begini begini. Itu biarkan saja Bu. Jadi biarkan dia apa ya berimajinasi karena memang kalau umurnya masih playgroup kecil mungkin ya Ibu ya. Masih playgroup kecil itu biasanya sih mereka malah bagus kalau mereka bisa merangkai kata-kata gitu ya. Menceritakan sesuatu yang menurut mereka inginkan menurut imajinasi mereka gitu ya. Kalau misalnya Ibu ingin akhirnya menyisipkan moral-moral bisa mungkin eh, oh iya berarti eh, kakak menurut kakak boleh tidak seperti itu ibu lagi cerita misalnya. Terus kakak melanjutkan boleh tidak. Eh,
kalau menurut anak kecil itu masih ini sebetulnya ya masih belum bisa ditanamkan ini maksudnya begini eh, masih abstrak sekali nilai-nilai gitu. Nanti mungkin bisa diberikannya contoh yang nyata saja gitu ya. Boleh tidak ya Kak seperti itu gitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Lucu sekali ya. Tadinya mau disisipkan nilai moral tertentu malah jadi berantakan. Kalau saya sih menyarankan, bolehlah Bu, Ibu anaknya disuruh bercerita aja Bu, malah itu lebih bagus ya. Jadi mengajarkan dia untuk Semakin kreatif ya. iya betul, mengarang cerita sendiri seperti tadi kan endingnya bisa yang anak-anak di kelas juga eh, yang apa timun masnya jadi si buto, berteman dengan buto hijau itu kan hal yang berbeda sekali dengan cerita sesungguhnya ya. Tapi kan it's okay gitu nggak apa-apa Bu. Lucu sekali ya. Kembangkan Nggak ada yang salah ya Kak Julia. nggak ada yang salah. Anak selalu benar. Oke, Kak Nenong. Oh, halo Kak Nenong. Ini Kak Nenong mau bertanya. Ini Ya kayaknya Kak. nah, ke Kak Intan ini. Boleh tanya Kak, tadi tentang membuat kue supaya anak juga tertarik bikin. Ini ceritanya ada trik tertentu. Iya, gimana Kak Intan? Penasaran nih Kak Nenong. Tertarik bikin cerita atau tertarik bikin kuenya nih Kak Nenong maksudnya? Ya. Tertarik bikin kuenya gitu. Apakah semua Oke, cerita yang tentang itu anak bisa tertarik ataukah ada trik tertentu gitu? oke. Makasih Kak. eh Siap. Ini lebih nyambung dengan pemateri kemarin juga ke pemateri hari ini ya. Kalau kemarin kita banyak bahas tentang bagaimana cara mengkonsep cerita itu menjadi sebuah kebiasaan baik dalam keluarga gitu ya Kak Julia. Jadi dari situ pesannya kita mau ambil nih bagaimana cara agar anak tertarik praktik gitu ya. Jadi lebih ke mengeksplorasi dari apa yang sudah mereka dapatkan dari sebuah cerita. Jadi di Bukis Play, jadi di beberapa buku itu ada aktivitas yang bisa dipraktikkan anak gitu, Kak Nenong. Itu namanya Bukis Play. Jadi di Bukis Play itu biasanya ada alur tahapan gitu ya. Jadi di alur tahapannya juga akan memudahkan anak untuk diperkuat pemahamannya oleh orang tua, baru kemudian diajak untuk mempraktekkan gitu. Jadi kalau di cerita Kue Pastry Ninsa ini, di cerita dalam durasi pendeknya juga di sana sudah ada tahapannya bagaimana si Nisa itu mempunyai ide, idenya disampaikan kepada bundanya, kemudian bundanya mensupport. Langkah pertamanya ketika support dari bunda itu apa? A, B, C, D sampai si Nisa berhasil membuat, kemudian kue pastrinya dijual di market day sekolahnya, kemudian dia paham bagaimana konsep hitung sederhana, konsep dia menawarkan dagangannya, konsep dia menjajakan kemudian menarik empati, menarik pelanggan dan eh, meminta feedback dari masakannya dan lain sebagainya. Lebih ke situ Kak Nenong. Jadi kalau ditanya bagaimana sih caranya agar anak terinspirasi untuk membuat juga tidak hanya kue pastry tapi makanan lain atau barang lain gitu ya untuk bisa praktek gitu ya Kak Nenong, maka penting sekali dilihat nih, dilihat anaknya. Misalnya dipantik saja. Setelah baca buku ini, kira-kira enaknya kita ngapain ya? Kita lakukan apa ya gitu. Jadi buku itu menjadi sumber inspirasi. Memang jika bisa dieksplor, tidak hanya berhenti di ending gitu ya. Tidak hanya berhenti di ending, kemudian nilai-nilainya dapat. Tapi ketika buku itu bisa lebih kita eksplor lagi, itu yang akan membuat kecerdasan spiritualnya, kecerdasan kognitifnya, logika Emosional. matematikanya dan semuanya bisa jalan. Gitu sih Kak Nenong. Jadi Iya. lebih Ada dipantik umurnya nggak Kak? aja. Intan, Yang start ini dari ya. umur berapa bisa diajak gitu? Oh, kalau ini mulai dari usia 6 sampai 9 tahun sih Kak. Kalau Hmm, yang saya udah buat ya. ini jadi di range usia 6 sampai 9 tahun bisalah didampingi untuk mereka Mm-mm. berkarya. Jadi tidak
penting harus perfect gitu ya. Tidak penting Mhm. bentuknya pastry harus gini, isiannya seperti ini, tapi paham bagaimana tahapan, paham mereka harus menyiapkan bahan, menyiapkan alat, mengembalikan, membersihkan alat dan bahan tempat dan lain sebagainya, bisa mengemas, kemudian menyajikan, mereka punya kecerdasan verbal untuk menawarkan dan lain sebagainya. Itu yang lebih dituju gitu ya, bukan produk perfectnya, tapi prosesnya dalam berkarya itu yang menjadi nilai tambah. Gitu sih Kak Nenang. Sip, sip. Terima kasih Kak Oke, Intan, Kak Yuhu. Iin, Kak Juli. memang iya sama-sama. Terima kasih Kak Intan. Ini ada lagi Bunda Hafizah Sari. Kak, pernah gak ketemu sama anak yang tidak mau atau tidak suka bercerita, tapi kalau nulis bisa panjang banget, atau sebaliknya? Ya, langsung Kak Juli. Sekali, sering sekali ya. Pasti dalam satu angkatan itu pasti ada yang seperti itu ya. Dia kecerdasan verbalnya sangat tinggi. Wah, tapi kalau untuk menulis stuck. Enggak, tidak menulis apapun, malah menulisnya hanya sedikit gitu ya. Atau ada yang introvert yang nulis banyak, tapi ketika bicara dia pemalu, dia apa gitu, dia susah mengungkapkan. Kalau kita sih biasanya melihatnya dari apa maksudnya seperti apa keunikan anak kan ya. Anak itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dia kelebihannya di sini dan kekurangannya ini gitu. Kalau kita sih melihatnya lebih ke oke, kita maksimalkan apa yang mereka bisa mereka bisa kita maksimalkan gitu, sambil juga berupaya untuk tetap mengintervensi yang mereka tidak bisa gitu ya, seperti anak yang ngomong bicara terus tapi ininya terus ide-idenya tuliskan, ketika dia bicara ayo tuliskan, bicara lagi, ayo kamu nulis gitu, tuliskan apa yang tadi kamu, Bu Guru lupa tadi kamu bicara apa, kamu tuliskan misalnya gitu. Tapi kalau anak yang nulis terus kita upayakan untuk, kalaupun misalnya ada tugas untuk yang presentasi untuk ke depan, kita pilih anak tersebut gitu, anak yang nulisnya banyak, anak yang tapi bicaranya sedikit gitu ya, kita eh, motivasinya dengan cara yang memberikan kesempatan dia lebih banyak untuk tampil di depan gitu. Begitu sih ya, karena memang setiap angkatan pasti ada yang seperti itu, dan kita ingat ada cerita yang ada perlombaan di satu kebun binatang, di satu hutan gitu ya. Ternyata ketika lomba itu diadakan, yang juara berenang adalah ikan gitu. Yang juara manjat adalah monyet gitu. Yang juara lari adalah citah gitu. Jadi tiap anak memang punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa kita menyamakan, hanya bagaimana caranya kita mengintervensi atau kita memotivasi anak tersebut supaya seimbang, supaya bisa juga menggali potensinya di bidang lain. Jadi memang kehafizah itu ada banget gitu ya. Setiap Iya, tahun pasti nemu anak-anak seperti itu gitu. terus semua anak mempunyai potensi yang berbeda, Master Yulia. Iya, iya. Ini ada Kak eh, Mil S23 milik Arul. Oh, Kak Arul berarti ya, Teh Julia. Iya. Halo Bu Juli, materinya bagus sekali. Eh, iya, memang bagus kok Kak. Eh, Mas Arul ya. Mas apa itu ya? Oke. Memang terasa efek positif membaca buku ke anak tiap hari dan bersyukur sekali sekarang anak saya setiap dibacakan buku bisa fokus dan antusias dengan ceritanya. Oh, luar biasa Kak Juli, ternyata Kak Arul cerita ini tidak bertanya. Oke, yang bertanya ada Ibu Ida Farida. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Bagaimana langkah awal mengajari anak menulis cerita di fase A, sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD? Silakan Kak Juli. Nah, seperti yang pernah saya tadi katakan, untuk kelas TKB sebetulnya, dari TKB udah mulai, tapi yang lebih intens itu di kelas 1. Biasanya saya sih suka ini Bu, pakai komik, komik. Jadi misalnya gini, eh, saya bikin cerita pertamanya, saya menceritakan dulu sesuatu, satu buku, lalu saya minta anak-anak untuk membuat komik dari buku yang saya bacakan. Biasanya kalau anak kelas 1 tuh hanya 4 itunya, dari HVS ya, dibagi 4, jadi cuma ada 4 kolomnya gitu. Awal, lalu bagaimana ada konflik, terakhirnya gimana gitu. Nah itu gambar dulu aja.
pertamanya gambar karena kan anak kelas 1 kalau di sekolah saya sih tidak diminta, tidak harus bisa baca tulis. Jadi masih sulit sekali untuk menulisnya mungkin seperti yang tadi gitu. Dan kesulitan itu tidak apa-apa gitu. Itu tuh menarik bagi mereka karena mereka senang menggambar. Dari situ ya mereka eh, menulis itu akan lebih mudah bagi mereka karena mereka si ini ngomong apa gitu gambar kamu, si ini bicara apa, atau si ini lagi apa, singanya lagi apa, lagi tidur, tulis singa tidur. Itu tuh termotivasi sekali karena ya mereka menyukai itu. Mungkin gambar kan bagi anak kelas 1 itu masih disukai ya. Nah, eh, tadi Ibu dari awal Ibu Ida Farida lihat tidak, saya memperlihatkan anak yang ini TKB ya. Hmm, terlihat kain? Ya, terlihat Kak Juli. Nah, ini Bu Ida. Pertamanya sih saya sih ini TKB ya, tapi mungkin akan hampir sama dengan kelas 1. Pertamanya awalnya anak suruh gambar dulu, gambar. Mereka akan mengarang ceritanya. Si Neira warnanya pink, gambarnya gajah yang pink juga. Kalau yang hijau, Nabil pasti gambar warnanya hijau. Lalu mereka akan gambar ini semua. Nah, setelah itu mereka suruh nulis di sini. Berarti yang tadi gambarnya hijau akan menulis dengan spidol hijau kata-kata yang akan dikatakan oleh mereka. Nah, ternyata tadi saya katakan bahwa ini belum berhasil karena anak yang warna pink ini mereka hanya nulis oke, nulis ini gitu, setuju gitu ya. Jadi yang sedangkan yang lain panjang ini tidak terlihat apa terlihat sekali perbedaannya gitu ketika anak yang malas seperti yang tadi aku malas menulis hanya sedikit aja kalimatnya gitu terlihat sekali akhirnya setelah dia melakukan refleksi kita refleksikan bersama anak-anak apa yang harus dilakukan dong supaya kamu tidak tulis saja hanya oke aja hanya setuju aja gitu akhirnya setelah dilakukan refleksi guru membuat sendiri yang ininya guru membuat sendiri apa di print ya misalnya kelompok ungu Neira sebagai gajah Gili sebagai gorila ini tuliskan semuanya lalu ini nih mereka bikin cerita Bu gorila kesepian. Nah, pada suatu hari ada seekor gorila kesepian di bawah pohon. Teman-temannya mengajak bermain. Itu suatu pencapaian sih kalau menurut saya ya. Mereka bisa menulis ini gitu. Lalu gajahnya bilang apa? Hei gorila, kamu kenapa? Jadi masing-masing yang jadi gajah akan nulis ini. Kamu kalau misalnya gitu jawabannya apa gitu. Nah, ini akhirnya bisa menulis seperti ini. Mungkin ini bisa diawali seperti itu ya Bu ya. Tergantung sih berbeda-beda tiap sekolah juga ada yang TKB-nya udah menulisnya bagus, ada yang kelas satunya juga aduh pada menulisnya di buku halus gitu ya itu masing-masing sekolah akan berbeda gitu ya. Tapi mungkin untuk belajar menulis menuangkan ide itu bisa diawali dengan seperti ini Bu. Ya dengan mengarang cerita ya, mengarang cerita mereka apa yang akan apa yang harus mereka lakukan, apa kamu harus bilang apa, harus kamu ngomong apa gitu. Kalau itu sih seperti ini ya Bu ya. Mungkin Ya, Ibu punya pengalaman yang ini lagi, Ibu, di ya, sekolah. Ibu. ya, Kalau saya saya pikir seperti itu dan itu cukup ini ya, cukup membuat anak-anak berpikir untuk menuangkan ide-idenya gitu dan diharapkan akan membuat jadi satu buku gitu. Ya, kalau boleh bercerita dikit. Iya, Iya, silakan Kak. Oh ya, maaf. Maaf, Boleh. tadi saya memang terlambat mengikuti ini. Baru ingat. Jadi tadi mengikuti sudah tanya jawab. Jadi tapi saya tertarik sekali tentang materi cerita ini. Cerita untuk anak. Dan memang di sekolah saya kan sekolah penggerak ya Bu. Jadi memang ya kita berusaha untuk bisa literasi itu benar-benar mengena begitu ya di anak-anak meskipun baru tahap kelas 1 2 begitu ya. Cuma memang kendalanya ya memang banyak sekali ya. Kita melihat anak-anak lebih suka melihat gambar yang pertama ya. Terus kalau disuruh menceritakan saja ya hanya beberapa anak yang bisa kembali menceritakan isi buku begitu ya. Iya. Apalagi sampai ke tahap menulis gitu ya. Saya pernah mencoba sampai saya buat lomba begitu ya untuk menyemarakkan supaya mereka suka literasi ya membaca dan menulis ada lomba puisi terus lomba
menceritakan pengalaman sendiri begitu ya. Tapi saya lihat memang ya tidak banyak yang bisa menceritakan dengan ya namanya anak usia kelas 1 2 kan memang masih dalam tahap mungkin kosakatanya masih sedikit dan sebagainya, saya maklumi. Tapi memang di situ tantangannya apa ya? Jadi mereka kebanyakan mengulang kata-kata ya gitu ya dari awal misalkan contoh ya bangun tidur saya merapikan tempat tidur lalu saya dan begitu lalu-lalu terus. Jadi banyak hal yang memang apa ya artinya itu PR bagi kita guru sebagai guru itu saya masih dalam tahap meraba-raba bagaimana sih sebetulnya cara apa supaya mereka itu bisa menulis dengan lebih baik begitu tadi. Tapi materi yang disampaikan tadi, jawaban tadi sangat membantu insya Allah. Terima kasih sekali. Saya lihat tadi mulai dari tadi dari apa ya kita mengenalkan gambar tadi ya kalau nggak salah. Terus kita menceritakan dulu supaya mereka senang dulu dan kemudian mereka mencoba menulis ya sesuai yang apa ya yang mereka ketahui dulu begitu. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk bisa menulis lebih panjang ya Bu. Artinya Oke. mungkin untuk setengah lembar saja itu hanya beberapa anak begitu kan saya. Yang bisa sampai 1 lembar ada hadiah dari Bu Guru sampai kayak gitu. Ah, Waduh itu Bu salah gurunya ya luar sangat biasa ya Kak Juli ya. memaksakan Ini memaksakan anak-anaknya jadi semakin bersemangat. mudah-mudahan begitu. Amin. Makasih ya ini maaf Iya, ini iya. panjang lebar saya. Ya, Terima kasih ini atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa saya praktekkan di sekolah saya. Iya, amin. amin, amin, Ya, amin. Ya. ya, Terima terima kasih kasih. Kak Juli. Pertanyaannya Assalamualaikum. kelihatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu Bu ya. Ini masih kita mau sepleno dulu siapa pemenang kita hari ini. Tapi sebelumnya Kak Intan boleh di itu kan videonya Kak Intan untuk yang Good Habit kita buku kita. Oke. Kita sambil kita melihat-lihat seri Good Habit yang kita launching dari ya penyuluh ya pendongeng bekerja sama dengan Dreamy. Ada 6 seri yang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya dengan harga yang sangat murah. Untuk yang early apa? Early Oke, bird. sebentar ya. Early bird-nya kita ada diskon, Bu. Yang semula 69 menjadi 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Halo sahabat pemberani dimanapun berada, adik-adik sekalian. Nah, perkenalkan nama saya Kak Aci. Kak Aci ini berasal dari Jakarta. Nah, kali ini Kak Aci mau membacakan sebuah buku nih untuk adik-adik sekalian sahabat pemberani. Judulnya adalah Bintang untuk Davi. Nah, kita lihat informasi yang ada di sampul bukunya ya. Buku ini diterbitkan oleh KPK. KPK tahu adik-adik? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi dengan serialnya Aku Anak Jujur. Judul bukunya Bintang untuk Davi. Nah, berarti tokoh utamanya seorang anak yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Halo sahabat pemberani semuanya, selamat berjumpa dengan saya Kak Yayu dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Nah, adik-adik semua, kali ini Kak Yayu ingin membacakan cerita tentang seri Sekumbi, seri Aku Anak Jujur dengan judul Angin di Perut Oshi. Yang dikarang oleh Wes. Siapa yang Kuala Lumpur? Kak Sofia. Kak Sofia, Kang Maman. Ada.
Good Habit Story ini ada 6 seri yang bisa Bapak Ibu miliki dengan harga 39.000. Sangat murah sekali. Ada 6 buku atau 6 seri yang bisa Bapak Ibu berikan. Oke, terima kasih Kak Intan. Bapak Ibu semuanya, untuk pemenang kita hari ini adalah Greng-greng. Siapa ya? Ibu Ida Farida. Terima kasih. Penanya terakhir. Ibu Ida minta tolong untuk nomor teleponnya biar nanti tim dari Dreamy dan Yapi Yapo yang akan menghubungi Ibu. Silakan ditulis di kolom chat aja Bu ya sebelum kita tutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Kak Iin. Oh iya, foto. Oh iya. Boleh Kak berikan Intan gaya siap. terbaiknya kakak-kakak Ya, Ibu, semua. open Izin diambil open kamera gambarnya. semuanya Bapak Ibu. Kasih senyum tercantiknya. Bentar, 3, 2, lanjut. 1. Izin dilempar dulu ya, bentar. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Kak Intan. Terima Jadi kasih Kak ini Juli. ya. Terima kasih Iya. Kak Iin, Terima Kak kasih Juli, Kak semuanya. Intan. Terima kasih Nomor Izin HP-nya Kak Bu Iin, Ida, Kak Intan. nomor Eh, WA-nya nomor Kak nomor Sarwi. WA-nya Bu Ida, Iya, iya, biar nanti iya, iya, dihubungi tim kami. iya, bentar. Sama Izin saya. live kakak-kakak. Terima kasih semua.